Yang akan segera terjadi nih nanti di 6 Desember adalah kode broker yang akan dihapus nih ya Mas Bias. Terkait dengan hal ini apakah Mas Bias sendiri sepakat ya dengan keputusan bahwa Bursa Efek Indonesia akan menghapus kode broker kita? Mmm, iya, kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya saya merasa tidak masalah, pertama, karena memang Mhm, dari background kami juga dari research, lebih mengedepankan analisa fundamental dan juga mungkin teknikal gitu ya. Walaupun memang mhm. tidak dipungkiri bahwa, pembukaan kode broker ini sedikit banyak membantu beberapa aliran analisa lainnya pada saat micro trading. Tapi kalau kita ngelihat di negara lain juga hampir semuanya nggak ngeluarin kode broker, jadi saya pikir mungkin bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang mengagetkan kalau akhirnya, eee, BEJ atau IDX, menghapus kode broker, Mas. Mhm. Jadi bukan masalah sebenarnya ya. Berarti yang, perlu diperhatikan ini bukan kode brokernya begitu ya Mas Bias, benar nggak sih ini untuk para sobat cuan juga garis Iya. bawahi? Iya, kami dari Mhm, Skor Sekuritas juga, selalu mencoba untuk mengedukasi bahwa, investasi di saham kita perlu tahu beberapa analisa tools-tools-nya yaitu fundamental dan minimal teknikal gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita know our investment ketimbang hanya, mhm. melakukan analisa secara micro trading karena ada terlalu banyak, mohon maaf unsur spekulasi di situ kalau misalnya Mhm, kita terlalu menggunakan analisa micro trading gitu, Mas. mhm. Seperti apa sih analisa micro trading itu? Apakah ini jauh lebih efektif begitu ya daripada mereka yang menggunakan bandarmologi, Mas Bias? Oke, ya maksud saya sebenarnya micro Mhm, trading itu mungkin kalau di pasar sebutannya bandarmologi, Mas, tapi pada mhm, dasarnya, mendasarkan keputusan investasi atau jual beli saham dengan melakukan analisa pergerakan saham tersebut, baik itu secara, pergerakan saham maupun, apa ya, ya kalau kita mhm, sebut bandarmologi berarti melihat, siapa yang membeli dan siapa yang menjual, gitu, Mas. Saya mhm. pikir itu agak terlalu short term dan membuat ada banyak unsur spekulasi di situ ketimbang kita melihat secara fundamental atau teknikal. Nah, ini kan kalau kita lihat dari, grafis yang sudah kami himpun ada kurang lebih, top brokerage houses traded begitu ya per 22 November 2021. Ini kan ada by volume, by value, dan by frekuensi dan juga tertera begitu ya nama-nama daripada sekuritasnya itu yang mana saja. Nah, kalau kita, berusaha menganalisa ya tidak dengan melihat daripada nama-nama brokernya tetapi dengan nilai-nilainya saja begitu. Ini bagusan lihat yang mana nih Mas, Bias? Apakah volumenya, value-nya, atau frekuensinya? Oke, saya pikir mungkin dalam, prakteknya analisa bandarmologi atau micro trading ini, menggabungkan semuanya, tapi yang pertama kali Mhm, mereka lihat tentu adalah value-nya, karena ini menggambarkan, jumlah uang atau money flow atau investment flow yang terjadi pada saham tersebut. Tapi kemudian ada beberapa variabel kontrol misalnya, volume dan frekuensi untuk bisa menjustifikasi apakah value yang besar ini kalau misalnya volume dan, frekuensinya besar itu berarti, bisa dibilang bukan big money lah atau bukan big investors atau big money flow yang, menggerakkan gitu. Jadi, pada dasarnya yang pertama kali dilihat kalau menurut saya tetap adalah, value-nya gitu. ya, kita bahas Mas Bias ini terkait dengan bandarmologi ketika kode broker dihapus, analisis bandarmologinya enaknya pakai apa begitu? Itu tadi, jadi ini mengambalikan apa ya, fitrah dari, analisa micro trading atau money flow ini ke Heeh, dasarnya ya, yang melihat lebih ke money flow, lebih ke mhm, value-nya, lebih ke, besaran rupiahnya dari pergerakan, investment dari investor-investor besar, bukan lagi terpaku pada, nama kode brokernya. Dan memang, dengan perkembangan yang sekarang dan mungkin, teman-teman, big investment ini sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana cara mekanisme micro trading bandarmologi ini, mereka bukannya nggak mungkin, mereka coba untuk mengecoh, teman-teman yang menggunakan analisa bandarmologi ini dengan mentransfer sahamnya, memindah-mindahkan sahamnya antara beberapa broker gitu, jadi nggak terlalu terlihat. Tapi
ketika nanti diakumulasi dan kelihatan money flow-nya, saya pikir itu jadi lebih baik dan lebih ini ya, lebih sedikit ketidakpastiannya gitu. Jadi lebih sedikit ketidakpastiannya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang broker sendiri, apakah dengan kode broker dihapus, ini bisa menjadi satu hal yang positif atau negatif sebenarnya Mas, dari sudut pandang broker sendiri? Ya, kalau untuk broker sendiri, kalau dari kami sih saya pikir mungkin tidak terlalu masalah gitu ya, Mhm, karena memang buat kami, ya business as usual sebenarnya gitu ya, mhm, walaupun kami memang mengantisipasi bahwa mungkin akan ada sedikit, perlambatan dari, trading value di, IDX karena mungkin ada beberapa teman-teman investor yang memang selalu menggunakan analisa micro trading atau bandarmologi ini kemudian agak sedikit kaget karena, ditutup, kode brokernya sehingga butuh adjustment sebentar sebelum mereka bisa kembali trading dengan analisa micro trading yang sudah di adjust gitu ya dengan kondisi yang ada. Tapi buat kami broker, saya pikir mungkin ini bukan sesuatu yang signifikan sih dampaknya. mhm. Nah, untuk ini masih terkait dengan pertanyaan sobat cuan kita yang sebelumnya Mas Bias, untuk para sobat cuan kita yang udah terbiasa menggunakan, analisa bandarmologi atau micro trading sendiri, ini untuk, memfasilitasi ya atau menjembatani, shifting-nya begitu ya dari analisa sebelumnya ke analisa teknikal mungkin atau analisa fundamental, ini sebaiknya dengan menggunakan metode apa nih Mas Bias? Apakah, dengan lebih banyak menggunakan indikator mungkin atau dengan lebih banyak, membaca berita atau seperti apa nih? Ya, saya pikir mungkin, eee, analisa teknikal bisa memberikan alternatif ya untuk Mhm, trading untuk aktivitas trading atau strategi trading jangka pendek seperti ini. Bisa dengan, beberapa indikator yang mungkin, candlestick yang bisa lebih short term, kemudian kalau mhm, misalnya kita tidak menggunakan, analisa teknikal mungkin kita juga bisa menggunakan, target return misalnya kalau misalnya kita, invest ke satu saham, kemudian mhm. kita lihat kita masuk di harga yang baik dan sedang dalam posisi rally, kita bisa, batasi target return kita dan disiplin keluar ketika return-nya sudah tercapai dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Dan, saya pikir ini, lagi-lagi mengembalikan, fitrah investasi itu sendiri gitu ya. Mhm. Bukannya, kenal dengan brokernya atau kenal dengan, analisa bandarmologinya, tapi lebih kenal ke sahamnya dan lebih kenal ke emitennya secara fundamental. Mhm. Nah ini nih yang menarik ya, jangan kenal kode, brokernya gitu ya, tapi emang namanya investasi ya harus lebih banyak mempelajari tentang perusahaan mana begitu ya, yang kemudian dibeli oleh para sobat cuan ini. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua nih dari sobat cuan kita @Yoliawan. Apakah dengan dihapusnya kode broker, transaksi saham di bursa ini akan sepi pada akhirnya? Karena kaget gitu kan tadi sempat dibahas nih sama Mas Bias. Ya, memang, ini juga, sebagai dampak dari semakin tingginya partisipasi teman-teman investor retail ya di market kita dan, sedikit banyak ada juga teman-teman investor retail yang menggunakan strategi micro trading atau bandarmologi ini dan, porsinya jadi semakin membesar akhir-akhir ini dan, karena hal ini kami mengekspektasikan mungkin akan ada sedikit, perlambatan atau sepi lah untuk sementara waktu sampai mereka bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Tapi, eee, ini hanya temporer kalau menurut kami, eventually Mhm. nanti, akan kembali aktif dan seperti biasa kalau menurut kami sih.